Jadi gue bakal bawaan lo cerita horor yang sempat viral di Unan. Gue Devki Ramadan dan gue bakal nemenin malam ujian lo. Masing-masing kampus itu memiliki urban legend tersendiri atau cerita mistis rakyat lah. Jadi mulai dari sosok yang gede, ada bayang hitam. Pokoknya ada ciri khas tersendiri lah yang bahkan memiliki nama atau sebutan. Atau sekedar lokasi konon yang katanya angker atau mistis. Universitas Andalas atau yang biasa disebut UNAN merupakan salah satu universitas ternama dan terfavorit lah di Sumatera Barat yang posisi kampusnya berada pada perbukitan menanjak dan banyak area kosong dan bisa dibilang asri. UNAN sendiri memiliki banyak desas-desus mengenai sosok yang eksis yang ada di. Pengalaman ini diceritakan oleh guru Nita semasa SMA. Kenapa Nita? Karena saya ingin menyamarkan nama narasumber yang terlibat pada cerita kankeran ini. Beliau berkuliah S2 dan S3 di UNAN jurusan kimia. Agar mempermudah cerita, sebut saja guru Nita ini bernama Bu Widi. Telah diketahui oleh banyak manusia, menjadi resiko tersendiri bagi seseorang mahasiswa untuk bekerja ekstra keras demi melakukan suatu penelitian demi mendapatkan data. Sekaligus mengantri giliran menggunakan instrumen di laboratorium, termasuk diantaranya Bu Widi itu sendiri. Saat itu, untuk pertama kalinya Bu Widi berlembur dan mengerjakan aktivitasnya di laboratorium kimia sampai malam hari untuk mengamati reaksi berbeda demi mendapatkan data yang diinginkan. Pengamatan dilakukan berkali-kali selama waktu tertentu hingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bu Widi awalnya itu tidak sendiri, ada seorang mahasiswi lain yang mengerjakan penelitiannya dan juga membuatnya pulang telat. Selama mereka berdua, tidak ada keganjilan yang terjadi. Bu Widi dan temannya sesekali mengobrol dan berdiskusi untuk menghilangkan rasa sepi dan penat di bangunan itu. Tak lama, ternyata teman dari Bu Widi ini sudah terlebih dahulu untuk menyelesaikan penelitian dan data yang ingin diperoleh pun didapat. Ia pun izin pulang. Ia mengajak Bu Widi untuk pulang juga. Namun pengamatan Bu Widi ini masih belum selesai sehingga Bu Widi pun menolaknya. Kini tinggal Bu Widi sendiri yang ada di bangunan itu. Nita lupa Ibu Widi ini apakah menyebutkan jam saat menceritakan ini. Namun yang jelas Bu Widi telah melewati jam waktu sholat isya. Bu Widi meneruskan penelitiannya dan pengamatannya dalam keheningan. Tak ada hal-hal yang berbau mistis ataupun gaib yang terlintas di benak Bu Widi. Beliau hanya fokus kepada pengamatannya sendiri. Sampai tiba-tiba di arah belakangnya ada suara peralatan, gelas yang bergerak dan saling beradu. Awalnya, suaranya hanya sekali dua kali yang terdengar. Namun, lama-kelamaan suara itu terdengar semakin gaduh, seakan ada orang lain atau sekelompok orang yang melakukan penelitian juga bersama Bu Widi di belakangnya. Bu Widi tahu, ruangan itu atau bahkan di lantai itu sendiri tidak ada orang yang semestinya hanya dia sendirian di bangunan itu. Bu Widi pun mulai berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang ada di belakang Bu Widi saat itu. Selama Bu Widi berdoa, ruangan itu terasa semakin gaduh. Seperti suara dentingan peralatan gelas dan suara-suara ramai lainnya yang seakan menyelimuti ruangan itu. Ramai aja, seperti ada suara orang yang ngelap gitu, kata Bu Widi. Suaranya tak kunjung reda dan malahan semakin kencang.
Bu Widi pun yang saat itu masih ragu-ragu untuk membalikkan badannya, mematapkan hati untuk melihat seperti apakah uh, yang menjadi alasan sumber suara-suara yang tadi. Dan saat Ibu Widi berbalik, apa yang dilihat tak ada siapapun. Tapi bukan itu hal yang membuat ini mengerikan. Dengan mata kepala Bu Widi sendiri, Bu Widi melihat peralatan hingga kursi roda bergerak ke sana kemari dengan sendirinya. Bu Widi pun segera beristighfar. Ia memalingkan pandangannya ke salah satu sudut ruangan. Naas yang ia lihat namun justru lebih mengerikan lagi. Selurus dengan pandangan Bu Widi, ada sebuah kaca yang besar tembus ke ruangan sebelahnya. Ada sebuah instrumen pengujian di sana. Tapi tepat di sebalik ruangan itu, ada seorang pria membelakangi Bu Widi. Bu Widi bisa tahu itu bukanlah mahasiswa karena ia tidak mengenakan baju. Karena terhalang oleh instrumen tadi, Bu Widi hanya bisa melihat kepala dan sebagian punggung sosok itu. Sosok itu hanya terdiam membelakangi Bu Widi yang terus melantunkan doa. Saat menceritakan ini, Bu Widi sempat mengaku, "Jujur nak, ibu saat itu udah mau lari aja karena merinding. Tapi ibu kepikiran sama penelitian ibu yang sangat banget kalau ditinggal." Akhirnya, bermodalkan rasa sayangnya kepada penelitian itu, Bu Widi membulatkan lagi keberaniannya. Mengulang-ulang terus bacaan, doa, dan surah-surah Quran, serta mencoba memalingkan rasa takut itu dengan konsentrasi penuh ke penelitiannya. Bu Widi tidak lagi memperdulikan suara-suara dan gangguan-gangguan yang datang dari arah, serta tidak mau lagi melihat ke arah pria tadi. Beliau terus terfokus pada penelitiannya hingga datanya selesai. Dan Bu Widi pun segera beranjak pulang. Belakangan ini, setelah kejadian itu, Bu Widi bercerita kepada teman-temannya. Alih-alih kaget, teman-teman Bu Widi justru mengatakan itu adalah hal yang biasa. Bahkan dengan mudah salah satu temannya berkata, "Kamu untung, cuma dilihatin punggung. Ada yang pernah malam di sana, dilihatin muka dan sebagian badan." Selain itu, sudah menjadi hal yang biasa dan malah menjadi hal yang lumrah bagi mahasiswa yang melakukan penelitian hingga lembur dan harus telat pulang dari ruangan laboratorium kimia itu. Bu Widi juga bilang, bahkan ada mahasiswa yang mendapati peralatan dan alat-alat penelitian melayang-layang dan mengganggu mahasiswa melakukan kegiatan di sana. Tapi tidak hanya laboratorium kimia yang menjadi lokasi angker di sana. Secara keseluruhan, gedung itu juga termasuk merupakan lingkungan yang angker dan sering didapati hal-hal yang ganjil di sana. Salah satunya adalah wanita misterius dengan gaun putih yang ikut berfoto saat ada mahasiswa mendokumentasikan gedung tersebut. Di akhir ceritanya, Bu Widi mengingatkan akan pentingnya berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan dan berniat baik atas segala hal. Kita percaya bahwa makhluk halus itu ada dan ketakutan itu adalah hal yang wajar. Tapi adalah tugas kita untuk melawan dan memohon pertolongan. Ibu mungkin saat itu takut, tapi ibu yakin niat ibu di sana baik. Ibu melakukan penelitian, gak melakukan hal-hal yang aneh. Namun ibu rasa mereka itu cuma mau berkenalan dan menunjukkan bahwa mereka itu ada di sana. Asalkan kita berdoa, kita akan mantap dan yakin kita lebih mulia daripada mereka. Insya Allah, perlahan-lahan kita tenang dan gak takut lagi tuh. Ibu terakhir kejadian kayak itu emang takut dan kepikiran. Tapi setelahnya ibu lanjut ke jenjang pendidikan sampai sekarang. Ibu justru kangen dengan pengalaman-pengalaman kayak gitu, kata Bu Widi. Jadi sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman atau hal-hal yang seperti saya ceritakan ini. Saya Devki Ramadan, izin undur diri, see you next time.